Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rosmayani, NPM 1805170034, kelas 6A Akuntansi Pagi, dosen pengasuh Ibu Elijah Sinambela, SE MSI. Di sini saya akan membahas materi tentang aspek keperilakuan pada penyusunan persyaratan pelaporan. Akuntansi memiliki tujuan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan media komunikasi dalam pelaporan tertentu, seperti sumber daya alam, biasanya dilaporkan secara sukarela kecuali pembuat laporan keuangan yang meyakini bahwa si penerima informasi akan berperilaku sebagaimana yang diinginkan sebagai tujuan pelaporan. Dalam organisasi manajer, biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek-aspek yang dilaporkan dalam kinerja mereka. Pembuat laporan akuntansi dapat dengan sengaja melaporkan informasi palsu, informasi yang tidak akurat. Antisipasi penggunaan informasi dilakukan oleh pembuat informasi untuk mencari tahu reaksi yang akan terjadi dari penerima informasi atas informasi tersebut, sehingga dampak negatif dari informasi dapat diminimalisir. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Adapun yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Yang ketiga, insentif atau saksi. Yang keempat, penentuan waktu. Yang kelima, strategis respon interaktif. Yang keenam, pengaruh perhatian. Di sini saya akan menjelaskan antisipasi penggunaan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan adalah umum bagi si pengirim untuk paling tidak berpikir, jika tidak bertanya mengapa mereka menginginkan informasi ini, bagaimana mereka akan menggunakannya. Adapun yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Terkadang seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang digunakan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Yang ketiga, insentif atau saksi. Semakin besar potensi insentif dan saksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi, misalnya si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang dibuat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang kelima, strategi respon interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Yang keenam, pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengiriman itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan pada siapapun. Adapun selanjutnya saya akan membahas dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi manajemen, dan akuntansi sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Security Exchange Commission,
Financial Accounting Standard Board, dan Financial Executive Research Foundation telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya persyaratan pelaporan pajak melanggar hak konstitusional. Umumnya, persyaratan dianggap rumit dan sulit bagi pembayar pajak. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Yang keempat, akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Adapun penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari materi ini, sebagaimana dipahami bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku ditunjukkan pada informasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.